Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ibadallah, alhamdulillah pada hari keempat bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan Allah kenikmatan berupa kesehatan, keafiatan, sehingga kita nampak segar, nampak tetap bersemangat dalam menjalani hari-hari bulan suci Ramadan ini. Ibadallah, perlu kita memahami bahwa Islam adalah agama yang berdiri atau tegak di atas dalil. Maka semua amal ibadah kita hendaknya berlandaskan pada dalil, baik itu dalil Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dengan ibadah Ramadan ini, tentunya tidak lepas juga tegak di atas dalil-dalil Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah kewajiban puasa ini berlandaskan kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, sebagaimana lazim dan sangat sering kita dengarkan, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian juga berlandaskan pada suatu riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginformasikan kepada kita semua bahwa bunyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjul bait wa shaumi Ramadan. Bahwasanya Islam itu ditegakkan di atas 5 perkara, yaitu syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Rasulullah adalah utusan Allah, menegakkan salat, membayar zakat, naik haji, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan riwayat ini merupakan lafal atau versi dari Imam Muslim. Ibadallah, ini kemudian menjadi landasan daripada tegaknya kewajiban siam Ramadan. Selanjutnya, hal yang perlu kita pahami adalah siapa saja yang diwajibkan atas mereka berpuasa itu. Maka dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah sebagaimana yang kami bacakan tadi, terekam atau tersimpulkan bahwa yang wajib untuk menunaikan puasa pada bulan suci Ramadan adalah seluruh kaum muslimin dan muslimat yang tidak berhalangan ataupun tidak mendapatkan keringanan untuk meninggalkan puasa itu. Selanjutnya adalah siapakah orang-orang yang terhalang atau terbebaskan untuk berpuasa. Namun kemudian bukan berarti mereka tidak memiliki konsekuensi atau aturan bagi mereka yang terhalang adalah mengganti puasa mereka yang mereka tinggalkan di bulan suci Ramadan, menggantinya dengan hari-hari di luar daripada bulan suci Ramadan. Siapakah mereka? Mereka adalah wanita yang haid, demikian juga wanita yang sedang dalam nifas. Hal ini berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kala beliau menginformasikan kepada kita bahwa kunna nu'mar bi qada'is shaum wa la nu'mar bi qada'is shalah. Kami dahulu, kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, diperintahkan untuk mengqadha atau mengganti puasa kami, dan kami tidak diperintahkan
untuk mengganti atau mengqadha salat kami jika kami sedang dalam keadaan haid ataupun nifas. Ibadallah. Lalu kemudian hal selanjutnya adalah terkait dengan orang-orang yang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa ataupun meninggalkan puasa. Ada 4 kategori orang-orang yang masuk dalam kategori tersebut. Adalah yang pertama adalah mereka yang dalam keadaan sakit biasa, dan yang kedua adalah mereka yang sedang melakukan suatu perjalanan atau musafir. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah, "Faman kana minkum maridhan aw 'ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kamu yang sakit ataupun sedang melakukan perjalanan lalu dia berbuka, maka hendaklah wajiblah dia mengganti puasanya tersebut pada hari-hari di luar bulan suci Ramadan. Kemudian orang keempat yang masuk kategori ini adalah mereka yang memiliki imunitas tubuh yang menurun atau yang kurang baik. Mereka kemudian dikiaskan kepada orang-orang yang sedang sakit. Kategori ini perlu kita pahami adalah sebuah pengembangan terkait dengan wabahnya virus corona atau COVID-19. Maka orang-orang dalam kategori yang memiliki imunitas yang menurun atau kurang baik di tengah COVID-19, wabah yang mengancam jiwa manusia, maka mereka memiliki keringanan untuk meninggalkan daripada puasa di bulan suci Ramadan. Demikian juga kemudian orang yang keempat adalah mereka atau perawat yang sedang melakukan penanganan terkait dengan pasien-pasien yang terpapar daripada virus atau wabah yang mengancam jiwa manusia layaknya COVID-19 ini. Ini pun juga merupakan pengembangan terkait hukum-hukum yang berlaku dalam suasana wabah yang menular yang tentunya mengancam jiwa manusia. Mengapa? Karena memang di antara daripada qasidus syariah ada pokok yang kedua adalah hifdzun nafs, di mana tujuan daripada disyariatkannya Islam ini adalah dalam rangka untuk melindungi, untuk menjaga nyawa manusia. Para perawat ataupun tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan pendampingan terkait dengan para pasien yang terpapar COVID-19, bila dikhawatirkan mereka akan tertular atau ikut terpapar karena menurunnya imunitas tubuh mereka disebabkan karena tingginya tingkat aktivitas dan padatnya jam kerja mereka, maka tentunya merupakan satu keringanan atau rukhsah bagi agama untuk membolehkan mereka mengambil pilihan sebagai bentuk keringanan dari ajaran Islam agar tidak berpuasa pada bulan suci Ramadan. Kaidah istidlal mursal ini sebagaimana dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali terkait dengan menggunakan prinsip-prinsip suatu hukum yang mengandung kemaslahatan untuk kemudian kita gunakan atau juga kita manfaatkan kepada kasus-kasus yang bisa dipandang sama dengan kasus asal. Para ibadah Allah, ini kemudian yang perlu kita pahami. Di samping itu juga berlandaskan pada firman Allah, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kalian menjerumuskan atau menjatuhkan diri kalian kepada kebinasaan. Maka merupakan suatu hal yang substansial untuk menghindari segala bentuk kerusakan, segala bentuk terancamnya jiwa kita. Demikian pula dalam situasi COVID-19 ini.
para ibadah Allah. Namun perlu kita pahami, semua kategori 4 ini bukan berarti mereka kemudian bebas begitu saja daripada kewajiban. Mereka sebagaimana dalam ayat yang kami baca tadi, hendaknya mengganti puasa yang mereka tinggalkan di hari-hari bulan suci Ramadan, berapa jumlahnya, untuk kemudian mereka gantikan pada hari-hari di luar daripada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan segala urusan kita. Mudah-mudahan Allah pula menerima ibadah puasa kita pada hari keempat ini. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Waffaqna fima yarḍah. Nasrullah wa fadluhu. Basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.